ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang berbahagia di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah ikan Allah di antara kamu laki-laki dan perempuan, suami dan istri, rasa cinta dan kasih sayang. Dan kata Allah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang mau berpikir. Ayat ini sengaja ditempatkan oleh Allah pada rangkaian ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Allah ciptakan untukmu seorang istri, pasangan hidup untukmu agar kamu merasa tenang dan tentram bersamanya. Allah tahu ketika kita sedang diharu-biru, diempas ombak, digoncang badai, diterpa cobaan, kita membutuhkan belayan kasih sayang. Kita membutuhkan seorang yang mau mendampingi kita di waktu susah. Maka dari itu Allah ciptakan seorang kekasih menjadi pasangan hidup untuk laki-laki. Allah tahu ketika kita ingin mencapai sebuah cita-cita atau keinginan yang tidak mampu kita wujudkan sendirian, maka kita membutuhkan seorang teman setia, membutuhkan seorang pasangan hidup. Maka Allah ciptakan seorang kekasih agar seorang laki-laki merasa tenang dan tentram bersamanya. Pada ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedua calon pengantin yang berbahagia, Ibu Tuanto dan Fitriah Handayani. Pernikahan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dengan sebutan kata Nitsakun Galiza, yang berarti perjanjian yang kokoh, perjanjian seorang suami terhadap istrinya, perjanjian yang teguh. Hanya 3 kali kata ini disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel di Bukit Pursina, Allah membuat perjanjian dengan mereka dengan mengatakan Nitsakun Galiza. Allah membuat perjanjian dengan para nabi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa sekaligus Nabi Muhammad. Allah katakan dengan Nitsakun Galiza. Dan yang terakhir, Allah buat perjanjian dengan seorang manusia yang akan menikah, suami maupun istri, dengan ikatan Nitsakun Galiza, yaitu perjanjian yang kokoh. Bahwasanya pernikahan yang akan sebentar lagi kita laksanakan bukan saja dihadiri oleh kita yang hadir saat ini, tetapi disaksikan oleh para malaikat yang tinggi, sekaligus terutama disaksikan oleh Allah Sang Pencipta manusia. Allah bahwasanya laki-laki ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Rasul bersabda, "Ar-rijalu mas'ulun an ra'iyatihi", bahwasanya seorang laki-laki itu merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka dari itu bangun dan bentuklah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di bawah naungan perintah Allah dengan cara mengerjakan ajaran dan perintah Allah. Bahwasanya yang pertama, syarat untuk menjadi keluarga yang bahagia itu seorang suami dan seorang istri harus dekat dengan Allah, harus mengerjakan perintah Allah, harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Terutama kepada calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, maka yang pertama adalah sholat 5 waktu janganlah sampai kita tinggalkan, karena itu merupakan resep untuk mencapai keluarga yang bahagia. Selanjutnya, apabila kita berada di rumah, hendaklah rajin-rajin mengamalkan perintah Allah, terutama
membaca Al-Quran. Kata Rasul, "Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran." Kata Rasul, "Sigarilah rumah tanggamu dengan banyak membaca Al-Quran." Dengan banyak membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang berbisik-bisik dengan Allah, seolah-olah kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita ini dan itu. Maka hendaklah kita amalkan, kita pahami Al-Quran, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka seorang pemimpin berkewajiban untuk mengajak istrinya untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Allah telah mentakdirkan Anda menjadi seorang pemimpin. Maka kata Rasul, wa'asiruhunna, kata Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Jika kamu mendapati sebuah kelakuan yang tidak menyenangkan hatimu, yang tidak menyukaimu, maka bersabarlah, karena sesungguhnya Allah menciptakan itu tidak sia-sia. Dengan arti kata yang lain, terimalah istrimu dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah kepada Allah. Dengan arti kata lain, dan terimalah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah menciptakan itu tidak sia-sia. Kepada Fitriah Handayani akan mendampingi suaminya Niko Purwanto sebagai seorang istri yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tugas istri yang pertama taat dan patuh kepada suaminya, karena kata Rasul, dunia ini adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Tanda-tanda istri yang solehah itu kata Rasul ada 4. Apabila kamu memandang wajahnya, maka senanglah hati kamu, baik karena ucapan tutur katanya yang lemah lembut menyenangkan hati suaminya. Apabila suaminya pulang ke rumah, maka dia menampakkan wajah yang senyum, hati yang gembira, suaminya merasa tenang dan tentram, merasa di rumah. Apabila kamu memandang wajahnya, senanglah hati kamu, kata Rasul. Itu tanda istri yang solehah. Yang kedua, apabila kamu perintahkan dia cepat mengerjakannya. Kalau disuruh cepat-cepat mengerjakan perintah suami, karena suami merupakan junjungan kita, wajib dipatuhi, wajib dihormati, dan kata-katanya harus ditaati. Selanjutnya kata Rasul, tanda-tanda istri yang solehah tadi, apabila pergi atau apabila kamu melarangnya, dia tidak mengerjakannya, berarti kepatuhan terhadap suami merupakan pintu pembuka kunci pintu surga. Rasul bersabda, apabila seorang wanita meninggal dunia, kemudian suaminya minta kepadanya, suaminya merasa melepas kepergiannya dengan ikhlas hati karena dia sudah berbuat baik di dunia, maka nanti di akhirat kata Rasul, dia dipersilahkan masuk surga lewat pintu saja mana yang dia suka. Kemudian yang keempat, tanda-tanda istri yang salihah tadi adalah apabila kamu tidak berada di rumah, kata Rasul, dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, menjaga martabat suaminya. Berarti baik menjaga diri dari sentuhan orang lain dan dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa membawa keretakan atau keretakan di dalam rumah tangga. Maka ketaatan seorang suami istri kepada suaminya merupakan wujud kasih sayang dalam rumah tangga. Dari ayat tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya menciptakan keluarga sakinah tadi ada 3 syaratnya. Yang pertama kata Allah, min anfusikum, jadikanlah istrimu atau jadikanlah suamimu merupakan bagian dari dirimu. Berarti kalau kita ingin bahagia, maka hormatilah sedemikian rupa suami kita. Maka suami, sayangilah istri kita sedemikian rupa agar tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia. Yang kedua kata Allah untuk menciptakan keluarga sakinah adalah yang kedua, mawaddah, penuh cinta dan kasih sayang. Bahwasanya
seorang laki-laki ditakdirkan Allah untuk mencintai seorang wanita. Seorang wanita ditakdirkan oleh Allah untuk dicintai oleh seorang laki-laki. Agar peningkat hayat, maka Allah menciptakan rahmah. Rahmah ini walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah berusia lanjut, tetapi kita masih punya rahmah. Rahmah perasaan sayang terhadap istri, perasaan sayang terhadap suami. Pesan kepada kedua calon pengantin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi wa nisa'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Kita langsung kepada interview. Oke.